Ketika nama Federico Barba pertama kali diumumkan sebagai pemain asing baru Persib Bandung, banyak yang bertanya-tanya, apa yang membuat seorang bek asal Italia yang pernah bermain di Serie A memilih Indonesia sebagai pelabuhan karir berikutnya? Kini, beberapa bulan berselang, pertanyaan itu terjawab di lapangan, lewat ketenangan, kecerdasan, dan kepemimpinan Barba di lini belakang Pangeran Biru. Tiba di Bandung dengan ekspektasi tinggi. Pengalaman panjangnya di Eropa memperkuat klub seperti Empoli, Benevento, hingga Real Valladolid di Spanyol, membuat publik berharap besar bahwa ia bisa menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Persib. Namun adaptasi di Indonesia tentu bukan perkara mudah. Cuaca tropis, ritme kompetisi yang padat, serta gaya permainan cepat dan agresif khas Super League menjadi ujian tersendiri. Federico Barba menanggapinya dengan profesional. Ia dikenal disiplin dalam latihan, sering memberi contoh kepada pemain muda soal cara membaca permainan dan menjaga posisi. Liga ini punya semangat luar biasa. Supporter Persib seperti hidup untuk sepak bola. Saya ingin memberikan sesuatu yang mereka banggakan, ujarnya dalam salah satu sesi wawancara klub. Di lapangan, kontribusi Barba begitu terasa. Bersama duetnya, bergantian dengan Matricardi dan Julio Cesar atau pemain lokal, ia menjadi jangkar pertahanan Persib Bandung. Ciri khas Barba adalah kemampuan membaca arah bola dan penempatan posisi yang nyaris sempurna. Ia bukan bek yang sering melakukan tackle keras, melainkan bek yang selalu tahu di mana bola akan mendarat. Dalam sistem permainan Bojan Hodak yang menekankan transisi cepat dari belakang, Barba menjadi kunci. Umpan vertikalnya seringkali menjadi awal serangan balik Persib. Ia juga dikenal jarang panik meski mendapat tekanan lawan. Sentuhan 1-2 kali, pandangan luas ke lapangan, dan komunikasi konstan dengan lini tengah menjadikannya pemimpin alami di pertahanan. Barba membawa sesuatu yang berbeda, mentalitas profesional khas pemain Eropa. Ia tidak hanya berperan sebagai bek, tapi juga mentor bagi pemain muda seperti Kakang Rudianto atau Robby Darwish. Tak heran, performa pertahanan Persib mengalami peningkatan signifikan sejak kehadirannya. Catatan kebobolan tim menurun, sementara jumlah clean sheet meningkat. Barba juga menjadi pilihan utama dalam laga-laga besar, termasuk di ajang AFC Champions League 2, di mana Persib tampil gemilang dan memuncaki klasemen grup G. Selain performa di lapangan, Barba juga dikenal cepat beradaptasi dengan kultur Bandung. Ia kerap terlihat menyapa Bobotoh seusai pertandingan dan tak jarang mengunggah momen kebersamaannya di media sosial. Bobotoh pun membalasnya dengan cinta, dan menyebutnya, benteng Eropa Persib. Kehangatan kota, atmosfer stadion, dan dukungan ribuan bobotoh membuat Barba merasa diterima. Kini, ketika Persib bersaing di papan atas Super League dan berpeluang besar lolos ke 16 besar ACL 2, peran Federico Barba semakin vital. Ia bukan pemain yang suka menjadi pusat perhatian, tetapi setiap sapuan bola, setiap arahan di lini belakang, dan setiap blok pentingnya telah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di usia matang, Barba mungkin tak lagi mengejar karir glamor di Eropa, tapi di Bandung ia menemukan sesuatu yang lebih berarti, penghargaan, rasa hormat, dan kesempatan menjadi bagian dari sejarah klub besar Asia Tenggara. Barba mungkin datang ke Indonesia sebagai pemain asing, namun kini ia menjadi bagian penting dari identitas Persib. Sebuah perpaduan antara disiplin Italia, semangat Bandung, dan cinta bobotoh, yang membuat kisah Barba bukan sekadar perjalanan karir, melainkan bab istimewa dalam sejarah Maung Bandung.